Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat packing list untuk e-commerce di TikTok. Nah, untuk TikTok sendiri di sini kita harus agak teliti ya, karena di sini dia ada item list sama shipment list. Dari mana sih data ini? Dari data ini didapat dari file ini. File ini tuh dari data untuk dikirim yang kita download dari TikToknya sendiri. Nah, yang kita butuhkan adalah item list sama shipment list. Kembali lagi ke sini, kita akan mulai bagaimana sih cara masukin data-datanya dan cara convert datanya. Seperti itu ya. Saya hapus terlebih dahulu biar enak. Sudah semua ya. Nah, untuk yang oranye ini bekas Shopee ya, ini TikTok. Terus ini masih kosong, kita masukin data dari yang kita download dari TikTok. Yang kita butuhkan adalah item list dan shipment list. Sekali lagi, item list dan shipment list. Sheet item list harus masuk ke sheet convert TikTok item list ke sini. Jadi data yang dari sini sheet item list kita pilih semua, kita copy, kita pilih pastikannya pilih semuanya tuh, Ctrl A nya bisa 2 kali atau 3 kali, lalu Ctrl C atau copy, kita pindahkan ke sini dan kita paste input data item list ya. Pastikan lagi item list yes. Sekalian akan saya berikan saya kasih tahu juga biasanya nantinya akan ada notif-notif yang membuat nantinya di sininya suka ada pemberitahuan kesalahan ya. Penyebab kesalahannya tuh biasanya nantinya itu adalah kesalahan memasukkan data item list. Data ini malah kita memasukkannya ke misalkan ke sini kayak gitu, atau data yang dari shipment list malah masuk ke item list ke sini gitu ya. Misalkan atau salah satunya ini atau keduanya tidak terisi seperti ini nantinya. Nah, ini kan data item list sudah masuk benar ya, data item list. Nah, di sini sedangkan data shipment listnya, data item list dan shipment list belum ada. Berarti kan data shipment list padahal memang belum ada ya. Berarti kan kita harus memasukkan input shipment list ke shipment list kayak gitu. Pokoknya kalau terbalik nggak bisa, kosong juga nggak bisa, ya kayak gitulah. Jadi tinggal yang ini shipment listnya ya, Ctrl A 2 kali 3 kali lah, lalu Ctrl C, kita pindahkan ke sini ke shipment list ya. Nah, di sini baru kita coba lihat dulu di sini. Nah, kalau gini sudah berhasil ya. Terus setelah dari sheet TikToknya sudah masuk, kita masukin ke sini nih, karena takutnya ini yang oranye ini tuh untuk Shopee ya.
Shopee biasanya pada banyak-banyak nih si tokonya tuh. Nah ini untuk TikTok, kalau kita udah punya data Shopee, kita masukkan, pilih satu semuanya. Nah ini untuk TikTok, misalkan ini hanya untuk TikTok, kita masukkan data TikToknya. Setelah data TikTok masuk ke proses scan. Nah untuk proses scannya sendiri, karena saya belum punya, nggak ada sampel resinya, jadi saya copy aja nih nomor resi ke sini, di copy terus dipaste di sini, lalu enter. Kalau ada alat scannya sih tinggal scan aja posisinya di sini aja ya. Kita scan aja kayak gitu, anggap aja ini proses scan. Terus misalkan kita mau coba nih, misalkan banyak nih, karena kalau kebanyakan juga prosesnya lama. Kalau kita mau proses membuat packing listnya, kita bisa aja langsung ke sini situ ya. Ini bekas, yang bekas ya, kita reset dulu juga boleh. Atau misalkan dari yang tadi ya, proses scan ini, misalkan saya mau keluar dulu nih, ada kesalahan atau gimana, ya udah tinggal klik yang tadi, yang exit ini kayak gitu. Ternyata nggak ada, bener, berarti tinggal ke proses packing listnya, ada di sini kayak gitu. Packing listnya sendiri kita mau reset dulu juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa kayak gitu. Ini hasilnya dari kita lihat ya, dari 6 resi itu hanya keluar 5 produk. 5 produk itu SKU-nya ini, dari 5 produk yang ini ada SKU-nya, yang ini nggak ada. Variasinya ini ada yang pakai variasi, ini enggak. Ini variasi 1, variasi 2, variasi 1. Ini variasi ya, bukan quantity. Nah ini quantity nih. Nah inilah yang kita harus siapkan kayak gitu. Intinya sih ini judul, biasanya judul, ini SKU, ini variasi, nah ini jumlah kayak gitu. Saya rasa sudah cukup. Atau kalau misalkan saya mau ada proses scan lagi nih, ada proses scan lagi, atau ada resi yang belum, kalau misalkan ini dianggapnya proses packing pagi dan sekarang siang, saya sarankan ini jangan ditambahkan lagi ya, yang ini tuh jangan ditambahkan lagi. Jadi data ini atau ini saya sarankan dipindahkan dulu ke data bulanan atau hari sekarang, data hari sekarang. Jadi pindah file lah, misalkan ini kita kasih tanda pagi gitu kan, bisa aja buat pagi, bisa dengan cara copy. Setelah di copy ke file bulanan, kita tandain atau kasih tahu ini ini pagi. Nah siangnya, untuk siangnya kita bisa hapus dulu, baru kita mulai lagi prosesnya. Nanti kita pindahkan lagi ke file yang lainnya, kita kasih tanda juga siang. Saran saya sih seperti itu ya. Untuk kenapa harus seperti itu, kalau kita tumpuk, misalkan ini ditumpuk nih ya, ini ditumpuk, dua resi aja ya, misalkan ditumpuk. Kalau kita tumpuk, nah
ini yang tadinya cuma 12 totalnya, ini akan berubah, dan ini data sekarang malah tidak valid untuk dijadikan scan resi, karena yang ini sama aja dengan 8 resi ini. Seharusnya kan hanya butuh resi ke-8 dan resi ke-7 seperti itu. Jadi saran saya harus dipindah kayak gitu. Baik, sekian tutorial dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditulis komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.